Pernah kepikiran nggak sih, gimana beberapa menit pertama pas kita bangun tidur itu bisa ngaruh banget ke sisa hari kita, atau bahkan ya ke arah hidup kita gitu? Wah, iya ya. Kadang nggak sadar, padahal krusial banget itu. Nah, sumber-sumber yang kita kumpulin kali ini nih dari YouTube kayak Stoicology, Stoic Journal, terus ada artikel Jawa Pos, Merdeka, sampai pandangan dari Protein Institute sama IDN Times juga. Lengkap ya. Iya, dan semuanya itu kayak ngerucut ke satu ide menarik. Gimana filosofi kuno, Stoicism ini, bisa jadi semacam senjata gitu ya buat bangun ketenangan, kekuatan mental di zaman sekarang. Relevan banget ya kayaknya. Apalagi lewat kebiasaan pagi. Betul. Jadi misi kita di pembahasan kali ini, kita mau coba saring nih intisari paling penting dari ajaran Stoik ini. Fokusnya ke langkah praktis yang bisa langsung Anda coba. Biar lebih tangguh, hidup lebih bermakna gitu ya. Dimulai dari melek mata. Persis. Yuk kita gali bareng. Nah, prinsip paling dasar nih yang kayaknya muncul terus di mana-mana itu soal dikotomi kendali. Ah iya, itu fundamental banget dalam stoikisme. Intinya kan misahin mana yang bisa kita kontrol, mana yang enggak. Kayak kata Marcus Aurelius yang sering dikutip itu, kekuatan kita tuh di pikiran, bukan di kejadian luar. Betul. Sadari ini aja udah jadi kekuatan kan? Jadi, ya fokus aja ke apa yang bisa kita pegang kendalinya. Pikiran kita, sikap kita, reaksi kita. Gimana kita nanggepin sesuatu. Itu titik awal yang penting banget. Dan ini nyambung langsung ke konsep penerimaan, acceptance. Merdeka.com bahas ini juga kan? Nerima hal-hal di luar kendali kita ya. Kayak cuaca, omongan orang. Iya, kejadian tak terduga. Tapi penting nih, ini bukan pasrah yang negatif loh ya. Oh, bukan pasrah gitu aja. Bukan. Ini lebih ke strategi cerdas, biar energi mental kita nggak habis buat ngelawan yang emang nggak bisa diubah. Malah, stoikologi sama Jawa Pos ngangkat teknik spesifik, namanya premeditatio malorum. Premeditatio malorum, kayak visualisasi negatif gitu. Kedengerannya agak aneh ya, bukannya malah bikin cemas. Nah, itu pertanyaan bagus. Justru tujuannya kebalikannya. Dengan kita ngebayangin skenario terburuk, tapi secara rasional ya, kita jadi lebih siap mental kalau amit-amit itu kejadian. Oh, jadi latihan mental gitu ya, biar nggak panik. Tepat. Jadi kita ngelatih respon kita, sesuatu yang bisa kita kontrol kan, biar nggak gampang reaktif. Ini alat praktis buat nguatin fokus ke kendali internal tadi. Terus ada lagi konsep amor fati. Amor fati, mencintai takdir ya. Gimana tuh maksudnya? Iya, stoikologi dan stoic journal. Nyorot ini. Ngajak kita ngelihat tantangan itu bukan musuh. Tapi ya, bagian dari perjalanan aja. Sesuatu yang bisa ngebentuk kita jadi lebih kuat. Oke, paham. Jadi pegangannya fokus ke dalam, apa yang bisa kita kontrol, terus terima sisanya dengan bijak. Nah, pertanyaannya, gimana ini diterapin jadi aksi nyata pas bangun tidur? Nah, itu dia. Sumber-sumber ini ngasih beberapa kebiasaan kunci yang stoik banget buat pagi hari. Yang pertama ini nih, jujur aja kedengarannya agak gelap, tapi kayaknya penting. Memento mori. Hah, iya, memento mori. Pengingat kematian atau kefanaan. Sekilas emang kesannya, muram? Bikin down gak, Hi? Justru enggak. Seperti yang ditekankan di stoikologi, Jawa Pos, Merdeka, sadar waktu kita terbatas itu malah jadi pendorong kuat. Biar nggak nyia-nyiain hari ini. Oh, jadi malah bikin kita lebih menghargai ya? Betul. Menumbuhkan urgensi positif sama rasa syukur. Stoic Journal bilang, setiap hari itu hadiah berharga. Jadi, ya maksimalkan dong. Saya suka cara pandang itu. Nah, yang kedua nih, ini juga menarik. Netapin niat harian. Bedanya apa sama tujuan harian biasa? Nah, stoikologi ngejelasin bedanya. Kalau tujuan kan fokusnya ke apa yang mau dicapai, hasilnya gitu. Kalau niat, fokusnya ke bagaimana kita mau ngejalanin hari itu, prosesnya. Contohnya gimana tuh? Misalnya, niatnya, hari ini saya mau sabar. Atau saya mau hadir sepenuhnya pas ngobrol sama orang. Rasanya lebih dalam kan? Iya juga ya, lebih ke karakter yang mau kita bawa hari itu. Tepat sekali. Lepas dari hasil akhirnya gimana, yang kadang kan di luar kendali kita juga. Stoic Journal ngasih ilustrasi bagus. Hari ini saya akan berjalan seperti pribadi yang saya doakan. Fokusnya geser, dari luar ke dalam. Oke, terus yang ketiga apa lagi?
Yang ketiga ini soal disiplin kecil sama konsistensi. Stoikologi, Jawa Pos, Stoik Jurnal, semua nekenin ini. Disiplin kecil, maksudnya? Ya hal-hal sepele kayak ngerapiin tempat tidur pas bangun atau nggak langsung ngecek HP. Hal kecil tapi itu ngebangun otot kendali diri. Dan kuncinya konsisten. Oh, jadi konsisten lakuin hal kecil itu lebih penting dari nunggu motivasi gede datang gitu. Persis, motivasi kan naik turun ya. Tapi disiplin kecil yang konsisten itu efeknya jangka panjang. Oke, ini semua kayak ngebangun diri dari dalam ya. Tapi kan ada tantangan dari luar juga. Kayak dari medsos gitu, tekanan buat tampil sempurna. Protean Institut Jawa Pos Trenggalek nyinggung ini kan? Nah, bener banget. Disinilah konsep penerimaan diri jadi relevan banget. Di tengah gempuran citra sempurna itu, stoikisme justru ngajak kita ya, terima diri apa adanya. Termasuk kurangnya, salahnya. Kesalahan bukan aib gitu ya? Bukan. Jawa Pos Trenggalek bilang, kesalahan itu data. Data buat belajar, buat tumbuh. Ada kutipan bagus dari Stoik Jurnal. Saya sudah cukup, tapi saya memilih untuk terus bertumbuh. Wah, dalam juga ya? Iya, intinya kayak saran Protein Institute, stop banding-bandingin diri sama standar luar yang nggak realistis. Fokus aja ke proses kita sendiri, lepasin beban ekspektasi orang lain. Jadi kalau kita rangkum nih ya, stoikisme ini bukan filsafat ngawang-ngawang doang ya, tapi kayak toolkit mental gitu. Praktis banget. Iya, bisa dibilang gitu. Alat bantu. Kebiasaan, cara pandang yang bisa Anda latih tiap hari. Dimulai dari pagi, dari hal simpel. Buat bangun ketenangan batin, biar lebih kuat ngadepin masalah, dan ujung-ujungnya hidup lebih terasa utuh gitu. Bermakna ya, kuncinya tadi. Fokus ke lingkaran kendali Anda, terima yang di luar, itu terus, jalanin hari dengan niat yang jelas. Sip, jelas banget rangkumannya. Nah, tapi ada satu hal nih. Sebagian besar sumber tadi kan fokusnya ke gimana kita ngerespons dunia luar atau nerima takdir. Tapi muncul pertanyaan lanjutan nih, mungkin buat Anda renungan juga. Oh ya, apa tuh? Gimana kalau konflik terbesarnya itu bukan antara kita sama dunia luar, tapi justru konflik internal? Benturan antara dua nilai stoik yang sama-sama kita pegang. Maksudnya gimana? Contohnya? Misalnya nih, dilema antara harus selalu jujur sejujur-jujurnya sama nilai stoik lain soal menjaga harmoni, kedamaian komunitas. Kan bisa bentrok tuh kadang. Wah, iya juga ya. Itu rumit. Nah, gimana prinsip stoik bisa bantu kita navigasi dilema internal kayak gitu? Mungkin itu bisa jadi bahan perenungan menarik buat Anda bawa pulang setelah ini.